selesai, kita tinggal melakukan pemasangan di bagian klep, dan juga kita pasang ke mesinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sahabat otomotif. Kali ini kita akan berbagi pengalaman di seputaran otomotif tentunya. Oke, jadi di depan kita ini udah ada satu jenis motor jenis Scoopy. Jadi permasalahan motor ini pada saat diam seperti ini, untuk bannya kita putar ya, kita putar itu sangat keras ya, seperti macet, seperti di rem. Oke, kita akan langsung tunjukin aja. Nah, jadi untuk bannya sendiri itu diputarnya sangat macet seperti ini ya. Namun apabila dipaksa itu bisa ya. Namun pada saat kita putar balik mundur, dia akan macet lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan sangat macet. Oke, jadi permasalahan ini biasa terjadi ya, di motor matic khususnya. Permasalahannya ada di bagian kampas ganda ya. Ini kampas ganda yang lagi bermasalah, entah pun dia pecah ataupun copot ataupun pirnya yang patah, kita juga belum tahu ya. Jadi untuk lebih memastikannya nanti kita akan buka aja. Namun ini kita akan kendori dulu di bagian baut setelan rem ya. Nah, jadi kita bisa memastikan bahwa ini remnya enggak bermasalah ya, atau remnya ini enggak ada sangkut, artinya remnya ini bebas. Nah, jadi kelihatan ya, untuk remnya ini bebas, enggak bermasalah. Jadi masalah itu memang di bagian CVT ya, ini di bagian kampas ganda. Oke, baik, kita akan coba tes mesinnya, kita hidupkan ya. Seperti apa kelihatannya, inilah dia, kita hidupkan ya. Nah, jadi pada saat kita starter, roda belakang ini langsung berputar ya. Tanpa kita angkat gas, ini langsung berputar. Namun suara sangat kasar di bagian CVT ya. Namun pada saat kita tekan rem, maka dia akan berhenti dan motornya juga akan mati. Kita akan coba tes lagi. Nah, jadi dia langsung berputar seperti itu ya. Oke ya teman-teman, jadi motor ini apabila tidak dijaga ya, ini akan langsung jalan ya tanpa kita gas ya. Oke, jadi untuk lebih memastikan lagi dan biar nggak penasaran, kita langsung buka aja di bagian CVT-nya. Oke teman-teman, jadi ini kita lagi proses pelepasan baut CVT ya. Jadi untuk di jenis motor Scoopy ini, untuk jenis motor Scoopy ini ya, ini baut CVT-nya itu sekitar 14 biji, 14 buah ya. Jadi kita bukanya agak sedikit lama ya. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian CVT udah terlepas. Selanjutnya kita akan buka di bagian ini ya, di bagian kampas ganda ya. Karena ini memang macet, nggak bergerak. Oke, kemungkinan ini ada yang bermasalah ya. Jadi kita langsung buka aja biar nggak penasaran ya. Oke, jadi untuk caranya kita tahan ya dengan menggunakan tracker seperti ini. Kemudian kita buka dengan menggunakan kunci 19 ring.
Di sini saya tidak menggunakan impact, kita hanya menggunakan alat manual aja ya. Jadi untuk trackernya ini kita bisa buat sendiri ya. Seperti itu aja. Nah, jadi untuk di bagian murnya ini udah terlepas. Selanjutnya kita akan coba tarik aja ya. Tapi sangat keras ya karena macet. Oke, kita langsung buka ya. Jadi untuk kelihatannya seperti ini ya. Jadi permasalahannya itu ada di kampas ganda. Ini kampas gandanya lekang ya. Padahal ini kampas gandanya masih tebal tapi lekang ya. Oke, jadi untuk kampas ganda ini kita nggak akan ganti ya, karena tadi pemilik motor bilang kalau bisa diakali dulu ya. Jadi seperti yang kita lihat, ini untuk di bagian kampas gandanya ini sebenarnya masih belum lama diganti ini sepertinya ya, karena masih tebal. Jadi ini akan kita akali aja. Yang penting motornya ini bisa kembali normal sama seperti biasanya atau seperti sebelumnya ya. Oke, jadi kita akan lakukan trik pengeleman di bagian kampas ganda ini dengan trik kita ya, supaya lemnya itu merekat dan kuat tahan lama. Oke teman-teman, jadi untuk ini ya, untuk di bagian kampas ganda yang lepas ini, kebetulan pemilik motor bilang kita suruh kita akali aja kalau bisa ya. Jadi untuk di bagian kampas ganda ini terlihat belum lama ganti ya. Ini masih tebal ya, masih tebal dan juga belum patah dia ya, hanya lepas saja. Oke, jadi untuk itu kita akan akali aja. Oke, kita lanjut aja ya, langsung ke prosesnya ya. Kita akan lem menggunakan lem ini ya, lem Blackstone. Namun sebelumnya kita lakukan seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian kampas kita buat seperti ini ya. Ini tujuannya agar lemnya ini bisa lebih merekat ya. Dan ini juga ya, kita buat seperti ini ya. Ya, ini tujuannya biar lemnya lebih merekat. Oke, lanjut, kita akan langsung lem aja. Oke, kita campur aja lemnya untuk perbandingan 1:1.
Oke teman-teman, kita langsung lem aja untuk di bagian kampas gandanya. Jangan kita buat terlalu tebal ya, secukupnya aja. Kita tempelkan sesuai dengan posisinya lagi ya. Oke, caranya simple aja. Yang penting kita kerjakan dengan rapi dan hati-hati ya. Pasti hasilnya akan maksimal. Oke, ini untuk bagian yang terakhirnya. Setelah kita lem, lalu kita ikat ya dengan karet. Kita ikat dengan karet gelang. Karetnya kita gelangkan aja seperti ini. Nah, ini tujuannya agar lemnya lebih merekat ya, karena dipres dengan karet. Ini kita pasang karetnya 2 biji aja, ini udah cukup. Kita pakai 2 ya. Kita pasang satu lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa tunggu kurang lebih 10 menit. Kemudian kita akan bersihkan sisa lem yang menempel ya. Karena di waktu 10 menit itu lemnya sedikit agak mengering, namun bisa kita bersihkan dengan menggunakan cutter. Oke teman-teman, karena lem ini kita menggunakan lem yang 5 menit, jadi kita aduknya sedikit-sedikit dan langsung kita lemkan ya. Dan nanti untuk sisa-sisa lem yang ada di celah-celah itu, nah setelah sedikit agak mengering, kita bisa potong dengan cutter ya. Nah, ini kita biarkan dulu. Oke, jadi untuk lemnya ini udah sedikit kering, udah sekitar 10 menit. Kita bisa tinggal potong aja dengan cutter ya. Kita rapikan seperti ini. Nah, jadi pada saat lem itu mengering, dalam waktu 10 menit itu masih mudah ya dipotong dengan cutter. Oke, lanjut prosesnya, kita rapikan ya sampai dia memang bersih, sampai rapi. Oke teman-teman, ini untuk di bagian karet ini udah bisa kita lepas, karena memang ini udah kering. Ini udah sekitar 2 jam. Kita bisa lepas saja, kemudian kita langsung pasang aja. Namun sebelumnya ada sisa-sisa sedikit, itu bisa kita bersihkan menggunakan cutter ya, seperti ini aja. Oke ya, kita coba seperti ini, sangat mantap ya. Kita bisa tinggal pasang aja ke motornya. Sedikit ya, kita bersihkan abunya. Jadi untuk di bagian lahar kita beri sedikit pelumas ya, biar dia enggak terlalu kering. Oke, kita tinggal pasang aja. Jadi untuk proses pemasangannya itu sama ya, sama di video sebelumnya. Kita tarik ke belakang di bagian pulinya sambil diputar. Kemudian kita tinggal masukin aja ya, seperti ini.
Ya, harapan kita ini bisa bertahan lama ya. Selagi lemnya itu nggak lepas, ini akan bertahan lama ya. Biasanya dengan cara kita coakin seperti itu, maka pengeleman ini akan lebih tahan lama dia ya. Oke, selanjutnya kita bisa bersihin sisa-sisa yang masih menempel di bagian kampas gandanya ya. Karena kita nggak menggunakan kertas pasir ya, kita hanya menggunakan cutter aja. Bisa kita seperti ini ya. Yang penting intinya bersih dari kotoran, debu dan minyak ya. Selanjutnya kita langsung pasang aja loncengnya. Oke, jadi untuk bannya udah bisa berputar, ini udah normal seperti biasa. Dan untuk pemasangan ring, ini juga jangan terbalik ya kalau bisa ya. Untuk bagian ratanya itu mengarah keluar ya. Oke, kemudian kita pasang murnya, dan jangan lupa kita kencangkan sebagaimana mestinya ya. Kita tahan dengan menggunakan tracker, kemudian kita kencangkan dengan menggunakan kunci 19 ring. Oke, dirasa sudah cukup kencang. Ini udah siap untuk kita tes ya. Kita hidupkan pun bisa. Nah, jadi untuk di bagian roda ini udah berputar, nggak macet lagi. Oke, sebelum kita tutup, kita beri sedikit gemuk di bagian ujung as rodanya atau as pulinya. Oke teman-teman, jadi untuk proses penanganan kampas ganda yang lepas ini udah selesai. Kita nggak menggantinya, kita hanya memanfaatkan apa yang masih bisa dimanfaatkan ya. Oke, jadi kita bisa kencangkan bautnya satu persatu. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Kita periksa satu persatu, kita kencangkan sampai seukuran standarnya. Dan dirasa sudah cukup kencang di bagian baut mesinnya. Kita bisa pasang untuk penutup ya, di bagian depan penutup debu. Kemudian kita pasang aja langsung untuk di bagian rem belakang ya. Selanjutnya kita akan tes hidupkan ya. Oke, jadi untuk motornya ini udah kita hidupkan, dan untuk roda ini udah balik standar ya. Dia tidak berputar pada saat mesin hidup, dan dia bisa berputar pada saat mesin dimatikan. Oke teman-teman, jadi untuk masalah ini udah kelar ya, udah selesai. Untuk bannya ini udah dapat berputar dengan seperti biasa ya maksudnya. Oke, jadi permasalahannya itu ada di bagian kampas gandanya yang lekang. Ini udah kita perbaiki, kita nggak mengganti, kita hanya lem aja ya. Oke, kita akan coba tes, hidupkan lagi mesinnya ya. Nah, jadi untuk mesinnya udah hidup, dan bannya atau roda belakang ini nggak berputar lagi ya seperti tadi ya. Oke, mungkin ini aja video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Bagi yang belum bergabung, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.